Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Bung minta maaf dulu ya, mohon maaf dulu karena ini seharusnya adalah pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama kali live itu Ibu tidak bisa hadir karena Ibu sakit, jadi hanya PowerPoint-nya saja yang diberikan ke kalian. Kemudian terkait tugas pengetahuan yang pertama itu nilainya sudah Ibu kirimkan kembali, dan yang belum pun sudah Ibu informasikan kepada wali kelasnya siapa aja siswa yang belum, mohon segera dilengkapi ya. Untuk nilainya lumayan, berarti kalian sudah mempelajari materi yang sudah Ibu share pada Google Sheet sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai tolong disiapkan dulu buku ataupun alat tulis lainnya. Jadi nanti jika ada pertanyaan boleh kalian japri langsung ya, silakan bertanya boleh. Untuk tugas yang belum, bagi siswa yang belum mengumpulkan tugas pertama pengetahuannya, silakan hari ini juga dikirimkan. Jadi nanti akan ada tugas lanjutan yang Ibu bagikan pada Google Sheet. Mohon dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan ya, jadi jangan terlambat, oke? Nanti nilainya pun siapa yang belum, itu nanti akan Ibu share kembali kepada wali kelasnya masing-masing untuk diteruskan kepada siswa ataupun orang tua siswa. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk kepada materi kita pada pertemuan kali ini. Materi kita masih mengenai kerajinan. Nah, kerajinannya di sini yaitu adalah kerajinan berbasis media campuran. Kalau kalian mendengar istilah media campuran, itu berarti dia terdiri dari berbagai jenis bahan. Nah, seperti ya contohnya misalkan kayu. Nah, kayu ini dia ditambahkan media lainnya seperti bambu ataupun rota ataupun dia menggunakan logam. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia memiliki banyak sekali tambahan media campuran lainnya untuk mengolah dari kerajinan itu sendiri. Oke, kita masuk kepada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu memahami pengertiannya, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari kerajinan berbasis media campuran. Nah, di sini kalian dituntut untuk bisa memahami pengertiannya apa, sejarahnya itu seperti apa, jenis, sifat, dari karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Kemudian yang kedua, yaitu memahami teknik pengolahannya, perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian ataupun kemasan dari kerajinan berbasis media campuran itu sendiri. Yang ketiga, yaitu adalah merancang, membuat produk kerajinan berbasis media campuran. Oke. Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan, sekaligus dia merupakan negeri bahari yang sangat kaya akan adat istiadat. Jadi itu tidak bisa dipungkiri ya, Indonesia itu memiliki adat istiadat yang lumayan banyak sekali. Kemudian karena itu dia kekayaan bendawinya pun amat banyak dan beragam. Jadi budaya yang lahir dari suku-suku bangsa yang tersebar di bumi Nusantara itu banyak hal dia memiliki kesamaan ciri ataupun penciptaannya, yaitu citra sebagai milik bangsa Indonesia yang khas dan kental dengan kebudayaan atau budaya tradisi. Contohnya yang seperti apa itu nanti ada ya. Kemudian Kepulauan Indonesia itu sendiri telah menjadi pusat perkembangan abadi Asia sejak zaman dahulu. Banyak sekali pulau yang dianugerahi berbagai kekayaan alam yang melimpah, dan penduduknya itu diberkahi keahlian tradisi dengan berbagai kerajinan, mulai dari batik, kemudian ukiran kayu, aneka logam, keramik, dan bentuk anyaman lainnya. Oke, semua ini tidak lupa atau hendaknya kita patut syukuri sebagai apa? Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya lah kita itu diberikan sumber daya alam yang begitu melimpah, kemudian memiliki keahlian yang dapat kita olah untuk menghasilkan entah itu produk yang berguna untuk kita sendiri ataupun orang lain, tentunya yang dapat memiliki nilai jual ya. Jadi cintailah kekayaan yang dimiliki oleh negara kita sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu pengertian. Pengertian dari kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan.
Oke, jadi dia tujuannya adalah merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsi. Oke, jadi intinya kerajinan dari berbasis media campuran ini adalah kerajinan yang dibuat tujuan dengan merubah bentuk supaya benda ini memiliki paduan atau dia memiliki hasil yang lebih menarik. Contohnya ya seperti tadi batok kelapa. Nah, batok kelapa ini kalau hanya dibuat batok kelapanya saja kan kurang nih. Nah, itu bisa kalian tambahkan, entah itu digunakan kakinya dari logam atau seperti apa, atau dari kayu menjadi biasanya untuk centong yang dari batok kelapa itu kan dia ujungnya juga menggunakan kayu. Nah, dia di situ contoh dari hasil kerajinan yang menambahkan bahan lainnya atau dia dipadukan dengan bahan lainnya agar terlihat lebih menarik walaupun dia itu tidak menghilangkan fungsi aslinya ya. Jadi dia bisa dihilangkan, bisa pun tidak, itu tergantung kalian mengolahnya nanti apa. Kemudian bahan yang digunakan itu biasanya dapat berupa bahan alam. Dengan bahan alam atau bahan buatan biasanya itu dapat terdiri dari bahan-bahan alam dan buatan. Pada prinsipnya kerajinan yang dibuat dengan media campuran itu dia dapat memperindah penampilan. Jadi dia dapat memperindah penampilan atau bentuk, kemudian warna, tekstur, dan volume dari sebuah kerajinan. Nah, dengan demikian nilai kualitas dari kerajinan ini pun meningkat. Jadi hal itu dikarenakan apa? Nah, di sini dia menggunakan bahan media campuran, harus mengenal karakteristik bahan masing-masing sehingga lebih sulit untuk dilakukan. Jadi prinsipnya tadi adalah kerajinan yang dibuat dengan media campuran itu dia dapat memperindah penampilan ya, bentuk, warna, tekstur, dan volume dari sebuah kerajinan. Oke. Dengan mempelajari kerajinan berbasis media campuran ini diharapkan itu dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan dari siswa ya. Jadi agar produk kerajinan bahan alam atau buatan yang ada itu dapat diolah sedemikian rupa menjadi karya yang lebih inovatif dan unik. Sebagai langkah awal, biasanya itu dilakukan penggalian informasi dari berbagai sumber atau referensi mengenai produk kerajinan yang telah menggunakan media campuran sebagai bahan utamanya. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di YouTube ya. Apa saja sih contoh dari produk kerajinan berbasis media campuran sebelum untuk referensi kalian pada saat kalian praktek nanti. Oke. Tahukah kamu apa maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Oke, jadi alasannya itu dia ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Salah satunya yaitu adanya kekurangan bahan baku. Ya, yang pertama adalah kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Nah, bagaimana caranya? Karena kan dia tadi masih kurang nih dengan bahan baku yang ada. Nah, itu tadi dia mencari media lainnya atau bahan lainnya untuk menunjang hasil dari kerajinannya itu. Oke. Kemudian yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, contohnya tadi adalah batok kelapa. Kalau hanya batok kelapanya saja kan monoton tuh. Nah, bisa kalian kasih ganggangnya itu dari kayu atau bahan lainnya supaya dia terlihat lebih menarik ya. Ketiga, memiliki nilai estetika pada tampilan produk. Kalau estetika ini otomatis keindahan. Jadi sesuatu yang kita buat, yang kita tampilkan atau yang kita hasilkan itu memiliki keindahan ya. Jadi adanya keindahan pada tampilan produk itu sendiri. Kalau misalkan kalian buat asal-asalan, itu kan melihatnya saja pasti nggak mau ya. Nah, makanya bagaimana caranya produk itu memiliki estetika yang baik. Keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Nah, ini lebih bagus lagi. Kalau dia dapat disukai oleh semua kalangan, itu otomatis daya jual pun akan meningkat. Jadi seperti itu ya. Jadi semua kalangan bisa menikmati, mereka bisa membeli, otomatis yang menghasilkan pun akan mendapatkan uang yang lumayan ya. Oke, kita masuk kepada prinsip kerajinan berbasis media campuran. Oke, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan.
Misalnya apa? Jadi bahan yang digunakan itu dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Jadi itu ya penggabungannya dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia agar si bahan utama tadi tidak terkikis atau berkarat. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, bahan yang digunakan itu terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu. Kemudian ada pula 2 ataupun lebih. Semua itu tergantung dari rancangan kebutuhan produk kerajinan yang akan dibuat. Nah, jadi semua itu kembali lagi kepada produk yang akan dibuat nih. Dia memerlukan bahan tambahan lainnya itu berapa banyak atau yang seperti apa. Mungkin dia bisa menggunakan satu jenis bahan saja ataupun lebih ya. Yang berikutnya, bahannya ini dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Misalnya, bahan alam dengan bahan alam, kemudian bahan buatan dengan bahan buatan. Jadi dapat pula bahan alam digabungkan dengan bahan buatan. Oke. Nah, tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya kan, terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Nah, jadi itu bebas saja. Misalkan bahan alam yang kalian gunakan, nanti bahan campurannya itu merupakan bahan alam lagi. Itu terserah. Sama saja. Kemudian ataupun bahan buatan dengan bahan buatan itu juga terserah dari si pembuat kerajinan itu sendiri. Ataupun dia menggabungkan nih dari bahan alam dicampur dengan bahan buatan. Syaratnya itu tadi, jangan sampai terjadinya lelehan setelah direkatkan. Tidak ada reaksi kimia ya pada bahan utama yang akan digunakan. Kemudian, masing-masing bahan itu dia memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung, terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Nah, jadi masing-masing bahan yang digunakan tadi dia memiliki karakteristik sendiri, sehingga estetika atau keindahan itu terlihat dari kerajinan yang dibuat ya. Jadi bukan hanya ditambahkan saja, tapi masing-masing bahan utama, kemudian bahan tambahan itu masing-masing memiliki karakteristik sendiri sehingga terwujudnya keindahan. Kemudian yang berikutnya adalah penggabungan bahan yang dilakukan itu harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Sama ya pada saat kalian mewarnai, menggabungkan warna itu kan harus dilihat tuh. Tidak hanya sembarang warna yang dapat kalian campurkan. Jadi bagaimana caranya supaya warna itu dia memiliki kesatuan atau harmonisasi sehingga terlihat indah. Jadi itu ya. Tidak sembarangan. Kita benar-benar melihat nih bahan utamanya ini apa sehingga bahan keduanya ini bisa menyesuaikan dari bahan pertama. Kemudian kerajinan berbasis media campuran dengan penciptaan bentuk baru itu diperlukan pembuatan rancangan yang tepat. Nah, di sini diperlukan rancangan yang tepat. Jadi rancangan yang dibuat juga harus mempertimbangkan bentuknya itu seperti apa. Kemudian yang akan dibuat itu yang bagaimana ya, itu harus dipertimbangkan baik-baik. Kemudian di bawah ini ada beberapa petunjuk sebelum melakukan perancangan produk nantinya agar tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik. Oke. Nah, ini nanti ya. Di sini ada hubungannya sama tugas yang Ibu berikan ya. Jadi di sini yang pertama itu adalah menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau yang dikenal dengan nama stilasi. Oke. Jadi Ibu ulangin, ada istilah stilasi yaitu dia di sini adalah menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambahkan ya. Jadi boleh dikurangi, kemudian boleh ditambahkan, itu namanya stilasi. Melakukan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuk produk kerajinan dilakukan dengan melakukan pengamatan pada produk asal. Oke, dilakukan pengamatan dulu pada produk asal sebagai objek perubahan. Yang dilakukan adalah mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan ataupun dengan cara menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Boleh? Jadi, kalian bisa mengurangi kalau dianggap berlebihan, kemudian bisa menambahkan itu jika dianggap kurang menarik. Dengan demikian, diharapkan produk kerajinan itu berbasis media campuran yang dihasilkan menjadi bentuk yang artistik.
Oke. Itu yang stilasi ya. Kemudian menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk, prinsipnya yang harus dilakukan dalam perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pesan eksplisit. Nah, pesan eksplisit pada produk itu harus jelas apakah dia digunakan sebagai produk fungsionalkah ataupun dia sebagai produk hias. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau fungsional itu dia produknya itu dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Fungsional itu dapat digunakan dalam atau dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Kemudian contohnya di sini seperti cobek. Nah, itu bisa digunakan, cobek dari batu itu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, itu fungsional ya. Kemudian dia juga bisa menjadi bahan atau sebagai alas untuk memanggang juga bisa ya. Kemudian yang kedua, tadi di situ selain fungsional dia pun dikatakan sebagai produk hias. Nah, di sini lebih ditekankan lagi, produk yang kalian hasilkan itu dia fungsional atau hias. Nah, itu tadi seperti pot ya. Pot itu, pot dari keramik, dia masuk ke dalam produk hias. Jadi dia di situ fungsinya adalah sebagai produk hias. Kalau fungsionalnya seperti cobek, kemudian teko ya, teko itu bisa digunakan sebagai fungsional ataupun hias. Jadi bisa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pesan yang bersifat implisit, yaitu pesan itu harus diperhatikan apakah produknya itu membawa pesan informatif atau prestis. Jadi dia memiliki pesan yang dibawa ya, ataupun nilai budayanya itu ada. Jadi tidak hanya membuat hasil kerajinan saja ya. Jadi kira-kira seperti itu. Contohnya kerajinan topi Dayak itu. Nah, di situ dia memiliki pesan informatif. Jadi warna yang digunakan itu nggak sembarangan. Jadi warna-warna itu dia memiliki arti masing-masing ya. Itu tadi dia memiliki pesan yang bersifat implisit. Kemudian yang berikutnya, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Nah, itu kembali lagi kepada si pengrajin ya. Dia ingin mengolahnya itu pada tahap awalkah disiapkan atau setelah perancangannya, itu bebas. Kemudian yang berikutnya, produk kerajinan sebagai materi asal. Untuk dilakukan penyederhanaan bentuk itu harus disiapkan apakah bentuknya itu berupa gambar ataupun secara langsung. Jadi bisa berbentuk sketsa ataupun dia sudah kalian siapkan ya lebih awal. Next yang berikutnya adalah perhatikan penghematan bahan agar produksi itu dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Nah, ini maksudnya adalah produknya itu tidak hanya satu rancangan saja, tapi misalkan ya, ini Ibu kasih contoh, misalkan dari botol plastik itu kalian olah menjadi tabungan, itu satu. Kemudian menjadi pot bunga, itu dua. Kemudian menjadi apa ya lagi? Selain itu apa ya lagi? Banyak sekali ya olahannya. Jadi itu maksud dari berbagai bentuk rancangan. Jadi tidak hanya satu saja. Misalkan kalian ingin membuatnya ini hanya pot bunganya saja, tidak. Tapi bagaimana caranya dari berbagai macam bahan itu kalian olah menjadi bentuk rancangan yang lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar ya. Jadi di sini adalah hiasan kepala penari Bali itu disederhanakan. Nah, ini hiasan kepala dari penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan. Nah, ini dia. Paduan bahannya apa saja? Ada logam, kemudian kayu, serta besi sebagai penyangga. Nah, ini dia. Dari tampilan awal seperti ini ditambahkan bahan lainnya, dia akan menjadi produk yang seperti ini. Dan di sini pun akan terlihat jauh lebih menarik ya. Di sini dia lebih kepada fungsional, yang fungsional pun bisa, dia hias bisa. Di sini fungsionalnya, di sini hias. Oke. Jadi yang awalnya hiasan kepala penari Bali itu tampilannya hanya seperti ini, biasanya dia digunakan hanya untuk penari Bali saja. Nah, sekarang dia diubah menjadi
kap lampu yang bisa kita gunakan sebagai fungsional ataupun hias. Jadi dia untuk penerangan ataupun percantik ruangan ya, untuk mempercantik ruangan. Oke. Kerajinan ini dia terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi, kemudian terlihat monumental dengan kayu, ini kayu ya, dengan kayu sebagai alas produk yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruangan. Oke. Proses mengayakan bentuk nampak pada bagian tiang. Nah, pada bagian tiang dan fungsinya. Selain sebagai hiasan produk, ini dapat dijadikan sebagai kap lampu. Nah, ini tadi yang seperti Ibu bilang, dia memiliki sifat kerajiannya fungsional dan hias, karena dia di sini fungsionalnya dia bisa menggunakan cahaya lampunya itu untuk penerangan, kemudian produknya ini pun dia bisa digunakan sebagai hiasan ruangan untuk mempercantik ruangan. Yang berikutnya, produk hiasan meja dari bahan kerang. Awalnya di sini, ini produk awal ya. Ini produk awal, ini setelah diolah dan ditambahkan media lainnya, media campuran lainnya. Jadi awalnya itu hanya diletakkan begini saja. Kemudian pada saat ditambahkan itu dia bisa menjadi hiasan lemari atau meja seperti ini. Namun, dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki seperti ini. Jadi dia dapat berdiri, kemudian berdiri kokoh dan artistik. Jadi dia terlihat lebih menarik, ya. Nah, di sini sudah jelas nih fungsinya. Dia di sini sifat kerajinannya adalah dia di sini sebagai fungsi hias. Karena apa? Karena dia di sini hanya sebagai penghias suatu ruangan saja ya. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi ada yang namanya stilasi, sekarang kita masuk ke deformasi. Deformasi yaitu merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, deformasi di sini diartikan sebagai perubahan bentuk yang secara permanen. Jadi produk yang awalnya misalkan nih, produk awalnya berupa gelas, nah di situ kalian ubah kembali menjadi bentuk lainnya. Jadi tidak sama, keseluruhannya tidak sama dengan produk awalnya. Jadi dia tidak akan menjadi gelas lagi. Nah, otomatis dia di sini akan melakukan deformasi atau perubahan secara permanen. Perubahan bentuk ini diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat dilihat atau dapat terlihat dengan maksimal. Jadi itu bedanya stilasi dan deformasi ya. Kalau stilasi itu dia menambahkan, mengurangi hanya untuk mempercantik saja, sedangkan tidak merubah bentuk bisa, dengan merubah bentuk juga bisa. Sedangkan untuk deformasi, dia di sini cenderung lebih merubah bentuk secara permanen. Oke. Jadi kalau deformasi dia merubah bentuk secara permanen. Oke, perhatikan pada gambar. Produk kerajinan terbuat dari bahan kayu, meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak tampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Nah, jadi ini awalnya hanya kursi, kemudian diubah sedemikian rupa sehingga bentuk awalnya itu tidak terlihat pada produk kedua. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan Ibu sedikit dulu ya. Jadi, dalam kerajinan berbasis media campuran itu, dia ada dua sifat dari sifat kerajinan. Yang pertama itu ada fungsional, kemudian yang kedua itu ada hias. Nah, fungsional ini dia produknya itu dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk fungsional itu dia dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan fungsi hias itu dia hanya diciptakan, hanya diolah untuk memenuhi tujuan akan keindahan saja. Jadi itu bedanya ya. Kalau ditanya ada tampilan produknya, tolong diamati baik-baik. Ini sifatnya itu dia sifat kerajinan lebih ke fungsional ataupun hias. Nah, di situ kalian lihat apakah dia bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau hanya memiliki tujuan akan keindahan saja. Jadi itu perbedaannya antara fungsional dan hias. Kemudian ada pula alasan pembuatan kerajinan dengan
strategi menggunakan media campuran. Nah, itu ada alasannya, jadi tidak hanya sembarangan. Pada saat kalian mengolah kerajinan dengan berbasis media campuran itu ada alasannya. Yang pertama tadi, seperti yang Ibu sampaikan adalah adanya kekurangan bahan baku nih. Jadi bahan baku utama yang akan kalian olah itu tidak cukup. Jadi bagaimana caranya supaya bahan baku pertama tadi dapat kalian olah menjadi produk yang benar-benar memiliki estetika yang baik atau memiliki keindahan yang baik ya, sehingga memiliki nilai jual. Kemudian yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Nah, bentuk yang monoton ini bentuk yang itu-itu saja. Jadi bagaimana sih caranya kalian berkreasi akan dituangkan pada produk kerajinan yang akan kalian buat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan estetika pada produk. Nah, itu bagaimana keindahannya nanti, entah itu dari media, dari berbagai media campuran lainnya kalian percantik, atau dengan berbagai tambahan aksesoris lainnya, itu kembali lagi ke pembuat produk. Kemudian yang keempat adalah lebih terlihat modern, sehingga nanti daya pasarnya di pasar pun akan mudah ya terjualnya. Jadi tidak semua kalangan itu dapat mudah untuk membeli jika produk tersebut terlihat modern dan memiliki estetika yang indah ya. Keindahannya itu dia memiliki apa ya, ibaratnya dia benar-benar memperhatikan si produk tadi, tidak sembarangan untuk membuat produk itu sendiri. Kemudian prinsip-prinsip dari kerajinan berbasis media campuran, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada yang namanya stilasi, kemudian ada yang namanya deformasi ya. Nah, itu yang pertama tadi adalah stilasi, di mana di situ kalian menyederhanakan bentuk hanya dengan cara mengurangi atau menambahkan. Silahkan dikurangi bagian yang kalian anggap itu berlebihan, silahkan dibuang. Kemudian kalau misalkan produknya ini kurang menarik, silahkan ditambahkan. Yang jelas bahan yang kalian tambahkan itu tidak boleh memiliki reaksi kimia sehingga merubah bahan utamanya ya. Jadi ibaratnya misalkan warnanya nih batok kelapa tadi sudah warna alam nih, nah kalian rubah menjadi warna lain, nah itu kan akan berubah dan dia tidak akan memiliki warna asli lagi dari si batok kelapa tadi. Kemudian dalam stilasi itu sendiri ada beberapa prinsip yang harus kalian lakukan dalam tahap perancangan, yaitu adanya pesan eksplisit, kemudian dia bersifat implisit, yaitu membawa informasi. Jadi produk yang kalian buat itu mengandung informasi ya. Kemudian bahan yang tersedia sejak awal itu dia dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Kemudian kerajinannya itu sebagai materi asal untuk penyederhanaan harus benar-benar disiapkan. Dan yang terakhir adalah perhatikan penghematan bahan. Kenapa? Karena itu tadi dari hasil satu bahan tadi agar bisa diolah menjadi bahan lainnya, jadi bahan yang itu harus kalian hemat ya, supaya bisa menghasilkan produk dengan bentuk lainnya. Sedangkan deformasi, untuk deformasi itu benar-benar merubah bentuk. Jadi yang awalnya tadi seperti Ibu sampaikan adalah dia berupa gelas, nah itu kalian pecah atau kalian lebur menjadi bentuk lainnya, entah itu dia berubah menjadi centong, kira-kira seperti yang jelas. Deformasi itu dia merubah dari bentuk aslinya secara permanen. Jadi seperti itu ya, jadi benar-benar diubah secara permanen. Seperti itu. Oke, ada tambahan lagi, untuk ada tambahan dari Ibu Mardiancis untuk kelas G sampai dengan K. Mohon tugasnya segera dikirimkan karena insya Allah dalam waktu dekat akan kita share tugas dan ulangan harian pula. Nanti silahkan kalian pelajari materi yang akan dibagikan pada Google Suite ya. Materinya tidak jauh berbeda dari materi yang ada pada Google Suite atau materi yang disampaikan pada pertemuan live. Oke, satu. Kemudian yang berikutnya, tolong pada saat mengerjakan tugas, jika kalian memperoleh jawabannya itu melalui media lainnya, tolong seperti ini ya. Misalkan kalian mengutip dari Google nih, mencari jawabannya, itu jangan langsung di copy paste, dihapuslah. Ketahuan betul ya rajinnya. Jadi dihapus nama dari si pemberi jawaban tadi. Jadi jangan langsung di copy kemudian dipindah pada Google Form-nya, akhirnya masuknya juga seperti itu. Ketahuan betul kan akhirnya kalian mengambil jawaban dari mana.
Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi lanjutan dari hari ini. Tetap kerajinan berbasis media campuran. Oke, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar darinya, walaupun kita tatap mukanya hanya seperti ini ya, tapi ya lumayan lah, daripada tidak sama sekali. Mungkin nanti ada saatnya kita akan bertemu live melalui Google Sheet di meetingnya, tapi nanti tunggu informasi saja. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap di rumah, teruslah belajar. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.